Belajar bahasa Quran, bagian 90. Sisipan alif yang menunjukkan pelaku. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Kata benda tidak tertentu. Kata benda tak tentu dapat muncul dalam 3 bentuk, yaitu bentuk nominatif atau subjektif, bentuk akusatif atau objektif, dan bentuk genitif atau posesif. Beberapa contoh ayat dari Quran untuk menunjukkan 3 bentuk kata benda tak tentu sebagai berikut. Bentuk nominatif. Wujuhun yawma idzin musfiratun. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Abasa. Attahazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falhum azabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Al-Mujadilah. Bentuk genitif. Kata as-sabin bukan az-zaban atau az-zabun. Karena aturan tata bahasa yang menyatakan bahwa kata benda yang mengikuti preposisi min berakhiran kasrah. Surah As-Sab ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Bentuk akusatif. Kata benda tak tentu dalam bentuk akusatif, kata hukuman, dieja sebagai azaban. Kata tersebut berakhiran fathah. Contoh surah Mujadilah ayat 15. Wa'addallahu lahum azaban sadid innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nazi'at ayat 1 hingga ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nazi'ati gharqan. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasitoti nastan. Dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabhan. Dan malaikat yang turun dari langit yang cepat. Was-sabiqati sabaqan. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amran. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjupur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari itu ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Pemaknaan secara lafaziyah. Wah demi an-nazi'ati yang mencabut garkan dengan keras. Wan-nazi'ati qarqan. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wah demi an-nasitati yang mencabut nyawa naston dengan lemah lembut. Wan-nasitati nastan. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wah dan as-sabihati yang turun dari langit sabhan dengan cepat. Was-sabihati sabahan. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Was-sabikati. Maka dan yang mendahului sabakan dengan kencang. Was-sabiqati sabkan. Dan malaikat-malaikat yang turun mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati. Maka yang mengatur amran urusan. Fal-mudabbirati amran. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma pada hari tarjifu menggoncangkan ar-rajifah goncangan. Yauma tarjifur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari itu ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tatba'uha mengikutinya ar-radifah tiupan selanjutnya. Tatba'uha ar-radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan selanjutnya.
Kosa kata an-nasi'ati. Kata dasar nun zai ain terdapat 20 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama naza'ah, mengambil, memindahkan atau menarik. Kata kerja ketiga yunasi'ah, membantah. Kata kerja keenam tanaza'u, membantah atau tidak setuju. Kata benda nazza'at, pemindah. Partisip nasi'at, mereka yang menarik. Gharqan, akar kata gharakab terdapat 23 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja keempat agrekuh, menenggelamkan. Kata benda garak, kekerasan. Kata benda garak, penenggelaman. Partisip aktif makhraqun, yang ditenggelamkan. An-nasitati, akar kata nun sinta terdapat 2 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan. Nast, dengan kelembutan. Partisip aktif nasitat, yang menarik keluar. Fasabiqati, akar kata sin baqab digunakan 37 kali di Quran dalam 7 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama sabaqah, mendahului. Kata kerja ketiga sabiqu, berlomba. Kata kerja ke-8 istabaqah, berlomba atau berusaha melampaui. Kata benda sabaqah, perlombaan. Partisip aktif sabiqah, yang terdepan. Partisip aktif sabiqat, saling berlomba. Partisip pasif masbuqin, dilampaui. Fal mudabbirati, kata dasar dal bara terdapat 44 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja kedua yudabbiru, membuang atau mengatur. Kata kerja keempat adbara, berbalik atau pergi. Kata kerja kelima yatadabbaru, merenungkan. Kata benda dabir, sisa atau akar. Kata benda dubur, belakang. Partisip aktif mudabbirat, yang mengatur. Kata benda idbar, dan setelah. Partisip aktif mudbir, berangkat atau terbang. Tarjufu, akar kata rajim fa digunakan 8 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama tarjufu, bergoncang atau gempa. Kata benda rajpat, gempa bumi. Partisip aktif rajipat, gempa. Partisip aktif murjifun, yang menyebarkan atau rumor. Ar-radifatu, akar kata radalfa digunakan 3 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan dengan makna. Kata kerja pertama radifah, dekat di belakang atau menyusul. Partisip aktif radifat, yang selanjutnya. Partisip aktif murdifin, satu setelah yang lain. Kaidah bahasa. Sisipan alif yang menunjukkan pelaku. Ulangan. Salah satu fungsi alif sebagai sisipan pada kata kerja menunjukkan pelaku pekerjaan atau fa'il. Ada penulisan yang disimbolkan hanya dengan baris tegak, sebagaimana beberapa contoh pada ayat-ayat yang kita bahas ini. An-nasi'ati, yang mencabut atau pelaku dari kata dasar naza'a, mencabut. As-sabihati, yang meluncur, pelaku dari kata dasar sabaha, meluncur. Al-mudabbirati, yang mengatur, pelaku dari akar kata dabara, mengatur. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bagian ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Syukran, thank you, terima kasih.